Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusandi, mahasiswa Institut Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Tata Negara Islam. Saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh dengan total penduduk 287.733 jiwa. Mayoritas di Aceh Tamiang adalah Melayu, dan saya berinisiatif untuk berbicara kepada Wakil Ketua 2 Majelis Adat Aceh, yaitu Pak Junaid, untuk menanyakan perihal kearifan lokal budaya Aceh Tamiang. Aceh Tamiang itu unik dari segi budayanya, yang dimana terdapat beberapa suku mayoritas, yaitu Aceh dengan Melayu. Dan Aceh Tamiang juga terkenal dengan para wisatanya yang sering kita kenal, yaitu Gunung Pandannya, air terjunnya, dan masih banyak lagi. Aceh Tamiang ini juga termasuk salah satu negeri yang unik ya, dari adatnya, budaya, sampai kulinernya. Salah satu kuliner yang saya ingat itu kalau nggak salah bubur pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin Pak, nama saya Jusandi, dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Tujuan saya kemari adalah untuk memenuhi tugas KPM tematik atau mensukseskan KPM tematik tahun 2021. Atas keinginan, ini suatu kegiatan yang sangat mulia, ingin melestarikan adat dan budaya kita sendiri, terutama tadi adat dan budaya kearifan lokal kita sendiri. Ya, sebagaimana ketahui, Tamiang ini adalah itu termasuk suku rumpun Melayu ya, rumpun Melayu. Secara kebetulan kita ini Tamiang ini di dalam Provinsi Aceh, tapi sukunya Melayu Tamiang. Bahasa Tamiang dengan bahasa Aceh juga berbeda, ya kan? Tentu adat dan budayanya berbeda. Sebagai pepatah orang Tamiang, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang, lain suku bangsa, dan lain pula adat istiadatnya. Jadi karena kita Tamiangnya adalah rumpun Melayu, itu namanya Melayu Tamiang, tentu lebih identik, lebih dekat dia kepada adat istiadat Melayu. Baik adat kesemuanya, baik turun tanah anak, adat perkawinan, dan budaya-budayanya juga, keseniannya juga itu kepada arah ke Melayu. Jadi dengan kata lain, ornamen-ornamen daripada bentuk rumah dan sebagainya itu rumah Melayu. Kita tengok aja nih, kantor majelis adat aja dia bentuk rumah Melayu ya. Jadi kiranya ini sangat betul sebagai generasi muda, yang istilah sekarang generasi milenial. Generasi milenial sangat tertarik bagi kami yang tua-tua ini untuk melestarikan, untuk agar generasi menerus sebagai yang diminta, agar tahu memang betul saat ini cukup banyak daripada generasi milenial ini tidak paham lagi adat budaya dia, adat datuk nini dia, kata bahasa Tamiang itu. Jadi adat Melayu ataupun adat budaya Tamiang yaitu adalah identik dengan Islam, karena Melayu itu adalah identiknya Islam. Jadi justru karena itu adat dan budaya semua itu adalah tidak bertentangan dengan hukum syarak ya. Jadi buat pepatah katanya di dalam falsafah, kalau bahasa Tamiang namanya kata tetuha, falsafah Tamiang.
sebedi adat dengan syarak. Adat dipangku, syarak dijunjung, resam dijalin, kanun diatur, duduk setikar. Katanya. Jadi bisa barangkali kita jelaskan apa maksudnya sebedi adat dengan syarak. Kalau bahasa Tamiang itu sebedi artinya menyatu. Ibarat air teh. Setelah teh sudah menyatu dengan air, tidak dapat lagi dipisahkan mana air, mana tehnya lagi. Itulah namanya sebedi. Jadi dengan kata lain, sebedi adat dengan syarak tidak dapat dipisahkan, bahwa adat dengan syarak tadi, dengan hukum Islam tadi tidak bisa dipisahkan. Lantas katanya adat dipangku. Adat pangku tetap dibawa dimanapun kita itu secara adat itu harus carikan bagaimana adat bertamu, bagaimana adat mengawinkan anak, bagaimana adat berturun tanah anak, itu nanti secara barangkali substansinya dibahas secara dengan waktu, ini secara umum saja. Jadi adat tetap dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari daripada suku perkauman Melayu Tamiang ini. Setelah itu syarak dijunjung. Jadi walaupun bagaimana itu adat dipangku, adat dijalankan di dalam kehidupan tidak terlepas daripada hukum syarak, hukum agama. Jadi apapun ceritanya, kalau ada budaya Tamiang yang tidak mengacu kepada syarak, tidak tentang syarak, itu bukan adat budaya Tamiang. Itu pasti bukan dari budaya ataupun adat istiadat Tamiang. Tetap dia mengacu kepada syarak. Resam yang ketiga yaitu resam dijalin. Resam itu termasuk juga aturan-aturan, terutama resam itu kalau bahasa Aceh juga namanya resam, Tamiang juga namanya resam. Itu aturan-aturan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di kampung. Jadi supaya kampung itu ada aturan-aturan tertentu, dibuatlah resam. Dibuat resam nanti di dalam fakultas apa namanya syariah tadi itu bisa nanti barangkali dalam skripsinya, tetapi dalam hukum tata negara boleh aja nanti dalam hukum adat kan itu dibuat judulnya. Jadi di kampung juga itu adat istiadat tetap berjalan, itu resam berjalan supaya gimana ada ketentuan-ketentuan, bisa kejadian-kejadian. Kalau sudah dibuat resamnya, maka masyarakat sudah menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat di kampung. Jadi nanti itu ada kalau tidak menjalankan itu ada nanti sanksi-sanksi apa buat kan begitu. Bisa sanksi buat dari mulai nasihat ya apa semua akan sampai nanti terakhir yang sudah berulang kali melawan adat ataupun tidak mematuhi resam yang sudah dibuat bisa dikucilkan dari kampung, bahkan bisa dikeluarkan dari kampung. Lantas katanya kanun dijalin. Jadi kanun juga itu undang-undang atau peraturan-peraturan yang boleh dibuat oleh provinsi, ya negara, kabupaten, kecamatan sampai di kampung juga. Jadi antara kanun dengan resam itu tidak jauh beda, ya kan? Cuman kalau resam itu tidak ada di kabupaten, dia di kabupaten itu kanun, ya sampai. Tapi kalau di kampung sudah namanya resam, padahal sebelah 12-nya itu resam dengan kanun, ya kan? Resam kan sebelah 12, cuman dengan kata lain, kalau di kabupaten provinsi bukannya resam sudah berubah menjadi namanya kanun, kan begitu? Kanun. Jadi itu juga aturan-aturan yang sudah ditentukan apabila juga melanggar kanun-kanun buat ada sanksi, kan gitu. Sanksi yang buat yang melihat daripada apa yang harus kita kesalahan ataupun pelanggaran yang dia buat dari kanun itu tadi, maka tetap dijalin itu kanun, diatur terus dibuat. Lantas sudah 4 adat, syarak, resam, kanun sudah dibuat. Ini tidak jadi, tidak sempurna, tidak ada hasil, tidak dapat diimplementasikan apabila tidak ada duduk setikar. Arti duduk setikar dalam bahasa Tamiang itu artinya adalah bermusyawarah sesuai dengan kaidah syarak, yaitu wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah mereka atau kamu di dalam segala urusan. Jadi begitulah orang Tamiang tadi mengatakan sudah 4 itu dibuat, sudah dilaksanakan, sudah ditentukan, tapi kalau belum ada bermusyawarah ini nggak jalan, kan begitu? Tidak bisa terimplementasi, tidak bisa terrealisasi. Jadi harus ada musyawarah supaya sempurna. Jadi istilahnya kalau bahasa Tamiang katanya sekata sepakat sempurna buat. Nanti kalau sudah sekata sepakat sempurnalah kita di dalam berbuat, di dalam bekerja. Jadi
kesemuanya itu ada merujuk kepada agama. Di dalam agama pun ya seperti itu juga ya kan gitu. Jadi oleh karena itu ada lagi mengatakan istilah bahawanya kalau hanya 4 aja ini mesti ganjil. Maka tuh ada pepatah Tamiang atau falsafah Tamiang, 4 ganjil 5 genap. Di dalam ilmu matematika 4 itu genap, 5 yang ganjil. Tetapi di dalam pusapah Tamiang 4 itu ganjil, 5 baru genap. Mengapa mereka itu dari pasal mengatakan 4 itu ganjil? Karena kalau hanya adat di pangku, syarak dijunjung, resam dijalin, kanun diatur, kalau tidak ada yang kelima ini duduk setikar, ini mesti ganjil. Belum lagi 5 dengan duduk setikar, barulah dia tuh genap. Ibarat di dalam rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, masih ganjil 4. Mengerjakan ibadah haji baru 5, baru dia genap. Maka itulah pepatah di dalam Tamiang, 4 ganjil, 5 genap. Hai teman-teman semuanya, ada pesan nih dari Wakil 2 Majelis Adat Aceh, yaitu Pak Junet. Untuk anak-anak milenial, tuntutlah ilmu dalam segi bidang apapun, karena ilmu sifatnya itu sangat berguna bagi masyarakat, terutama ilmu adat dan budaya. Jangan sampai kita anak-anak muda melupakan adat dan budaya kita untuk membentengi diri kita dari westernisasi, yaitu budaya ke barat-baratan. Jangan sampai. Dan di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yang sudah mensukseskan KPM tematik saya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Pak Junet dan teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.